Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hartati dengan NIM 1904010033. Saya berasal dari kelas EKIS 5E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah cara seseorang untuk mengelola uangnya, baik itu dengan dibelikan properti, ditabung, atau ditanam ke dalam suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan setelah masa atau periode yang ditentukan sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Di antaranya yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha untuk bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada saat ini agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Selanjutnya yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang akan melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tersebut. Jenis-jenis investasi. Secara garis besar, investasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, real investment. Real investment yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu pada aset yang berwujud. Real asset investment adalah komitmen mengikat aset pada sektor real, seperti yang diketahui istilah sektor real seperti perdagangan, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu financial investment. Financial investment yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti halnya deposito, saham, obligasi, dan lain-lain. Proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pemberian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Langkah-langkah dalam proses investasi yaitu yang pertama, pengetahuan tentang pengembalian dan resiko investasi. Yang kedua, mengetahui sikap investor terhadap resiko. Setiap investor harus mau menerima resiko investasi yang terkadang di dalam aset real maupun surat berharga dan dapat mengidentifikasi kombinasi pengembalian dan resiko yang akan diterima. Kemudian, yang ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan resiko yang berhubungan dengan tipe-tipe aset atau surat berharga tersebut. Yang keempat, memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan resiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari investor tertentu. Faktor-faktor penentu investasi. Bagi seseorang investor yang hendak melakukan suatu investasi, harus melakukan suatu analisis terlebih dahulu dalam menentukan keputusan investasinya. Untuk melakukan suatu analisis investasi, setidaknya ada 3 faktor yang harus dianalisisnya, yaitu yang pertama, analisis kondisi makroekonomi. Tahap pertama yang dilakukan oleh seorang investor dalam berinvestasi adalah melakukan analisis terhadap variabel-variabel makro
Tahap analisis ini dilakukan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu negara secara makro dalam proses suatu investasi. Kemudian yang kedua, analisis pada jenis industri. Pada tahap kedua, dilakukan analisis pada berbagai jenis industri. Pada tahap ini, kita memilih jenis industri yang paling memberikan prospek keuntungan jika dilakukan investasi. Kemudian yang ketiga yaitu analisis fundamental suatu perusahaan. Dalam rasio-rasio keuangan terbagi lagi menjadi 5 rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Kemudian yang kedua, rasio aktivitas, menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki atau perputaran aktiva-aktiva suatu perusahaan. Yang ketiga, rasio hutang. Rasio hutang berfungsi untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat, rasio profitabilitas, menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian terakhir yang kelima, rasio pasar. Rasio pasar menggambarkan bagaimana pasar menghargai saham suatu perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.